dan dengarkan ta'lim kita pada malam hari ini yang insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Taufik Hidayah Syahrir. Kepadanya dengan segala hormat kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastaghfiruka bi 'ilmika wa nastaghfiruka bi qudratika wa nas'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taghfiru wa la taghfiru wa ta'lamu wa la na'lamu wa anta a'lamu bihi. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila hadratin Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari wa Syekh Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syato At-Tibiyati Al-Bakri radhiyallahu anhum wa ta'ala nafa'ahum bi barakati ulumihim wa ala muslimin bi darwin. Thumma ila hadratin Jami'at Syekhina wa asatidina wa mu'allimina abaina wa malatina jududina jadatina wa suzati ila arwahi wa qifi hadal masjid wa akhir wa rasulullah ila arwah sebut nama arwah syarif. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Buat yang sedang sakit semoga segera Allah sembuhkan segala penyakit dan yang lagi ada dunia dan akhirat. Apa yang sedang dicita-cita mudah-mudahan diberikan kemudahan dan semuanya dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Malam Selasa Masjid Al-Musafirin yang berbahagia dan yang saya hormati, bil khusus para orang tua Bapak Al-Ustaz Sa'ali Sahaji Abdul Khaliq, Dewan Kemakmuran Masjid, Ketuanya Ustaz Haji Asraruddin, dan segenap pengurus, juga Dewan Asatid yang lain. Mohon maaf saya tidak sebutkan nama, insya Allah tidak berbeda hormat, tidak berbeda takzim.
mu'tadan au nadiron, apakah biasa keluar atau langka. Jadi apakah yang keluar itu sesuatu yang biasa atau enggak biasa? Yang biasa keluar dari depan apa? Kencing, mandi, wadi, kecuali sperma ya. Kalau yang keluar sperma, wudunya enggak batal, cuman wajib mandi. Beneran? Enggak, maksudnya ngapain mikirin wudu? Udah punya wudu lalu tiba-tiba keluar sperma, ya wudunya enggak batal, tapi wajib. Iya, maksudnya jangan mikirin wudu karena dia punya kewajiban yang lebih besar, lebih penting. Tuh yang umum, sesuatu yang umum keluar, yang biasa keluar, atau yang nggak biasa, yang nggak bisa keluar dari depan, apa yang nggak biasa? Ya apakah dari depan atau dari belakang? Bapak punya wudhu tiba-tiba berasa dari belakang keluar apa misalnya gorengan, ya kan nggak biasa. Contoh ya, namanya juga contoh. Kulkas apa, batu cincin lah misalnya. Batal kan? Batal. Pokoknya apa aja yang biasa keluar atau yang nggak biasa. Infasola aula, apakah terpisah keluar atau tidak? Terpisah keluar atau tidak? Bapak punya wudhu, terus maaf, yang punya wasir tahu? Lagi punya wudhu, tiba-tiba wasirnya keluar, nongol, tahu nongol? Nongolnya terpisah nggak? Nyoplok nggak tuh wasir? Kan enggak ya, keluar tapi nggak nyoplok, nggak bisa dari apa? Dari tempatnya, ada tempat batal. Jadi intinya adalah keluar, apakah keluar terpisah atau tidak. Bapak punya wudhu, kemudian berasa pengen buang air, pengen berak, Bapak tahan dulu. Nah padahal udah keluar, udah nongol dikit apa? Walaupun nggak terpisah, walaupun nggak apa ya, nggak nyoplok, nggak putus, ya betul. Walaupun nggak terpisah, jadi judulnya intinya adalah keluar, terpisah atau tidak. Jadi itu ya umum tuh, keluar sesuatu, benda atau udara, basah atau kering, biasa atau tidak biasa, terpisah atau tidak. Min ahadis sabilail mutawaddi'i, dari salah satu dua jalan orang yang berwudu. Maksudnya dua jalan, saluran ya, dua saluran. Dari salah satu dua saluran orang yang berwudu, depan atau belakang. Al-hayyi, yang hidup, duburan kana au kubulan, apakah dubur atau kubur. Jadi batal keluar sesuatu dari dubur atau kubur. Nah, wudhu yang batal adalah wudhu orang hidup, orang yang masih hidup. Mayat kan dimandiin. Setelah dimandiin kan sunnah diapakan? Diwuduin tuh mayat. Udah selesai, pas mau dibungkus dicabak, dipegang-pegang sama bininya punya wudhu, batal wudhu bininya. Tuh mayat suaminya punya wudhu, tadi diwuduin, batal nggak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Wudhu bininya masih hidup, batal karena masih hidup. Wudhu mayat suaminya yang tadi diwuduin nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena udah mati. Orang udah mati itu udah terputus beban hukum. Ya, jadi bapak kalau capek mau hukum, ini nggak boleh, itu jangan. Capek mau hukum, pengen terbebas dari hukum, bisa nggak? Kim Solo. Jangan. Ya, orang mati itu udah bebas, udah nggak kena hukum orang mati. Itu yang
pertama, wazawal aqlin, yang kedua hilang akal, tamizin, yakni kesadaran. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilang kesadaran. Bisa karin sebab mabuk, au jununin atau gila, au irmain atau pingsan. Apa sih sakit apa tuh yang kejang-kejang? Ayah, epilepsi. Au naumin atau sebab tidur. Jadi judulnya intinya hilang kesadaran sebab mabuk. Mabuknya mabuk minuman. Iya, mabuk minuman. Emang ada orang mabuk minuman wudu? Ada. Enggak, kali gitu kali. Ini ceritanya orang udah sadar, udah tobat, udah berhenti, udah kagak minum lagi dah. Udah dua minggu dah udah berhenti minum. Nah, habis sholat isya malam minggu, habis sholat isya di masjid, begitu dia pulang temannya nyamper, teman lama nyamper mau ngapain? Bilang, udah ngurut, iya. Ya udah lama berhenti, udah kagak, udah ikut aja dah, begitu. Dia namanya teman aneh ya, teman apa sih namanya, besti gitu dah. Jadi dia ngikut dah tuh. Akhirnya nggak kuat juga dia minum. Sholat isya tadi wudunya masih ada, dia minum, mabuk, batal nggak? Batal, hilang kesadaran. Ya begitu aja ceritanya, gimana ceritainnya? Ya, jadi hilang kesadaran, batal. Gila begitu juga. Tidur gitu juga. Bapak udah punya wudu tidur ya batal. Tadi dulu. Ada perbedaan antara tidur sama ngantuk. Bapak pernah nggak lagi sholat subuh ngantuk? Lagi berdiri nih sholat subuh. Ya, pernah nggak? Pernah kali ya. Nah, yang batalin wudu itu hilang kesadaran sebab tidur. Kalau sebab ngantuk nggak batal. Nah, apa bedanya tidur sama ngantuk? Wa min alamatin nu'asi ma'u kalabil hadirin. Ciri ngantuk, tanda-tanda bahwa itu ngantuk bukan tidur adalah masih terdengar suara walaupun nggak paham. Sholat subuh nih, begitu tuh mata merem tuh, begitu tapi suara masih kedengeran nggak? Kalau suara masih kedengeran walaupun nggak ngerti, itu bukan tidur. Namanya apa? Ngantuk. Batal nggak wudu? Enggak. Yang batal wudu adalah tidur. Berarti tidur, merem, mata terpejam, terus nggak kedengeran suara. Nah, itu tidur. Kalau masih kedengeran suara, namanya ngantuk. Nggak batal wudu kalau ngantuk. Ya, perasaan saya nggak enak, tak, ya terserah ente. Itu dibatalin aja udah. La binaumi qaidin, tidak batal sebab tidur orang yang duduk. Mumakinin maka adahu, yang menempatkan alas duduknya, yang menempatkan jadi alayaihi, yakni dua ini nih, dua apa nih? Bokong. Dua bokong. Dua apa empat? Ada yang empat di sini. Dua ini min makor ini dari tempatnya, tempat berdiamnya, tempat menetapnya. Nah, tidur ada tidur yang nggak batal, ialah tidur duduk sambil menempatkan dua ini. Jadi dua ini nggak keangkat. Tidur duduk, dua ini masih di tempatnya, nggak keangkat. Kalau keangkat satu aja, keangkat satu walaupun sebentar, batal. Kalau nggak keangkat dua-duanya nggak batal. Lagi khutbah Jumat suka tidur, sering. Mana yang khotib lama lagi, ngaco belok ngomong apa tahu mana dia ceramah. Ya udah tidur. Tapi ngorok tak? Ya enggak, ngorok nggak ngaruh. Ngiler ya apalagi nggak ngaruh. Lah beneran ini, yang penting ini dua. Iya, ini dua masih di tempatnya.
Wa inis tanada, nah tidur, nah ini walaupun untuk tidur ya, tidur yang membatalkan ya. Wa inis tanada, walaupun bersandar maksudnya di sini, walaupun di sini adalah untuk yang batal wudhu. Jadi kan tadi tidur duduk nggak batal, tapi kalau bersandar batal. Ya menurut satu pendapat sih bersandar batal aja dulu dah. Awin taba atau duduknya duduk intiba. Duduk intiba gimana Pak? Dulu ngaji di Riyadhus Shalihin pernah dibahas tuh. Duduk intiba. Nih, duduk intiba tuh gitu. Kalau duduknya begini batal ternyata ya. Iya, wa ghayatul intiqad. Jadi walaupun di sini walaupun untuk batal, bukan untuk tidak batal. Jadi tidurnya duduk, tapi duduknya begini, batal. Tidurnya duduk, kemudian bersandar, nah itu batal. Terus dulu, itu yang kedua, hilang kesadaran. Wa masu farji adamiyin, yang ketiga menyentuh farji manusia. Yang ketiga yang batalin wudu, menyentuh kemaluan manusia. Au mahali qat'ihi, atau bagian tempat terpotongnya. Walau limayitin, walaupun milik orang mati. Au sagirin, atau milik anak kecil. Kubulan kanal farju au duburon, apakah kubul, apakah itu kemaluan adalah kubul atau dubur. Muttasilan, menempel, au maqtu'an, atau terpotong. Yang ketiga yang batalin wudu, menyentuh kemaluan manusia. Nyentuh kemaluan manusia apakah kubul atau dubur. Kemaluan manusia walaupun kemaluan milik mayat, ya, kemaluan milik mayat. Nah, batal atau wudu siapa? Wudu siapa yang batal? Yang megang, yang hidup. Atau kemaluan anak kecil batal juga. Bapak ngasuh di rumah, ngasuh nggak? Ngasuh apa? Masuk ini, anak, cucu, ya. Suka nyebokin anak. Ya bapak udah punya wudu, anak minta dicebokin, dia nggak mau cebok sama engkongnya doang gitu. Bapak cebokin dan tentu anak, yang namanya nyebokin berarti apa? Megang tuh kemaluan anak, bapak pegang depan atau belakang, kepegang sama ini dalam, telapak tangan dalam. Nah batal, wudu bapak batal. Kan kemakan anak sendiri tak? Oh nggak ngaruh. Intinya apa di sini? Kemaluan. Intinya di sini kemaluan, bukan manusianya. Iya intinya di sini kemaluan, bukan manusianya. Seandainya ada orang megang kemaluan kambing, batal nggak? Batal nggak megang kemaluan kambing? Yang disebut di situ tadi farji adamiyin, kemaluan manusia, anak Adam. Megang kemaluan kambing, batal nggak? Enggak batal, men-PA. Dia bayar. Ngapain mikirin wudu? Tahu PA? Jadi seringan main WA, jadi PA begitu. Jadi yang nggak batal beneran, yang batal itu kemaluan manusia. Kemaluan binatang nggak batal, cuman orang ngelihatnya jadi udah lama itu, gitu. Ya ngapain megang gitu kan? Ngapain mikirin wudu? Nah, kemaluan anak sendiri misalnya nyebokin tadi itu enggak batal. Jadi intinya adalah kemaluan walaupun anak sendiri. Bibat illa
Ya, ibu di jalanan nemu potongan kemaluan laki, misalnya ya contoh, namanya juga contoh. Lagi di jalanan di pinggir got ngambang lagi tuh kayak apaan tuh? Apaan? Mau jalan ngaji padahal. Kayak anuan tuh, kayak anuan gitu. Mau jalan ngaji berarti punya wudu, penasaran dicambak aja dipegang. Ginian, batal nggak? Kepegang. Walaupun udah terpisah, batal. Jangan dibawa pulang lu. Oh berarti ada tindak pidana nih di sekitar sini gitu. Ada bini yang lagi ngamuk-ngamuk. Barang lakinya kalau dipotong, dibuang. Iya ini kan contoh ya, biar jelas ya. Ilama kecuali sesuatu butia yang terpotong fil khitani dalam khitan, kecuali kulit yang kepotong dalam khitan. Anak di khitan kan dikelet ya, kemaluannya dikelet, apaan doang yang dikelet? Kulit kuluk namanya, yang nutupin palanya tuh. Nah, bapak nyunatin anak, begitu lagi di dokter udah selesai khitan anak nih, bapak punya wudu, mana dok? Kulit keletannya mana tadi? Saya mau lihat ya. Dikasih lihat tuh sama dokter. Romana penasaran pengen pegang, bapak punya wudu, bapak pegang aja, oh begini. Batal nggak? Batal nggak? Kan ilah tuh, kecuali. Kalau kecuali batal nggak? Enggak. Kenapa nggak batal? Terus apa bedanya sama yang kepotong, ngambang di got tadi? Nah betul. Kalau udah kepotong, ini kulit ketika udah terpisah, nih, masih disebut farji nggak? Masih disebut dakar nggak? Enggak. Nah sedangkan itu yang ngambang tadi masih dibilang dakar, masih, soalnya utuh atau palanya doang gitu. Ngambang palanya doang. Nah kalau palanya doang masih dibilang dakar. Jadi pada penyebutannya karena masih dibilang dakar ya batal. Sedangkan kulitnya udah nggak dibilang lagi apa? Dakar, berarti nggak batal. Gitu. Bibatni kafir. Nah yang batalin wudu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan dalam. Mana telapak tangan dalam? Nih, ini dalam, ini luar. Kalau megangnya pakai ini nggak batal, ya, nggak batal. Yang batal dengan ini. Terus dan langsung ya, langsung artinya kulit ini ketemu kulit kemaluan, langsung kulit ketemu kulit. Kalau ada penghalang, nih udah pakai pakaian begini, terus bapak garuk, batal kan? Kenapa enggak? Ya karena ada penghalang. Nggak batal kalau ada penghalang. Watalaki basarotai dakarin, yang keempat bersentuhan dua kulit laki-laki wa unsa dan perempuan, walau bila syahwatin, walaupun tanpa syahwat. Ini yang keempat yang batalin wudu, bersentuhan kulit laki-laki sama perempuan walaupun tanpa syahwat, nggak nafsu. Dengan bahasa saya dah, walaupun tanpa syahwat tuh walaupun tidak nafsu. Wa in kana ahaduhuma mukrohan, walaupun salah satu dari keduanya terpaksa. Walaupun salah satunya terpaksa, tetap batal. Nih suami istri batal bersentuhan kulit ya. Ya bini suka bercanda nggak? Bapak udah wudu nih, terus dibercandain sama bini, batalin nih. Pernah nggak begitu? Suka begitu? Iya, bini bercandain, ibu apaan sih bu? Males wudu lagi gitu. Nakal tuh bini, dia pegang aja tangan bapak, batal. Nah, bapak menghendaki nggak? Ada kehendak nggak di bapak? Nggak ada. Walaupun nggak ada kehendak atau terpaksa, tetap batal. Jangan dicinta, biarin aja. Jadi pengen bercanda kali.
satunya mati, tetap batal. Kulitnya kulit orang mati, salah satunya tetap batal. Yang tadi itu ya mayat suami sebelum dibungkus dipegang-pegang dulu, dielus-elus dulu sama bininya yang masih hidup. Nah, wudhu bininya batal karena dia masih hidup, sedangkan wudhu mayat suaminya tidak batal. Ya walaupun bersentuhan kulit mayat, itu maksudnya. Walaupun bersentuhan kulit dengan mayat tetap batal. Lakin layan wudhu akan tetapi tidak batal apa wudhuul mayiti, wudhunya mayit. Wudhu mayit nggak batal. Apa tadi alasannya? Karena udah mati, udah nggak ada beban hukum. Wal muradu, dan yang dimaksud bil basarati dengan kulit guna di sini. Yang dimaksud kulit di sini kan bersentuhan kulit batalin wudhu. Nah, yang dimaksud kulit di sini, apa yang dimaksud kulit di sini? Gairus sya'ri, selain bulu, wasini dan gigi, wazufri dan apa nih? Kuku. Jadi yang batalin wudhu bersentuhan kulit, kulit itu ini kulit, bukan bulu. Kalau bulu nggak batal, bulu di badan, bulu di kepala. Apaan bulu di kepala? Rambut. Bapak udah punya wudhu, udah tinggal berangkat ke masjid, bilang sama bini, Bu, Bapak jalan dulu ya, pakai belai rambut bini dulu. Dibelai gitu pakai tangannya, tangan ini bagian dibelai. Bapak pergi dulu ya, dibelai gitu rambutnya. Batal nggak tuh Bapak wudhunya? Nggak batal, karena kulit bukan ketemu kulit. Rambut. Kulit ketemu nggak batal. Rambut itu bukan kulit. Enggak Pak, nggak batal, cuma norak. Enggak PPA dah ini mah nggak PPA. Yang PPA yang tadi doang tuh. Ini mah nggak PPA, norak ini mah mau mesra. Iya, mau udah tinggal berangkat ke masjid pakai Belai. emang kagak ada waktu lain apa? Ya beneran ini ya, nggak batal. Rambut, karena ketemu rambut bukan kulit. Terus apa lagi tadi? Gigi juga nggak batal. Ya nggak usah dicontohin dah. Terus apa lagi? Kuku nggak batal juga. Kulit ketemu kuku nggak batal. Terus bikibarin, nah ini yang penting nih. Bikibarin disertai sifat dewasa fihima pada keduanya. Jadi bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang membatalkan itu dua-duanya udah dewasa. Balik. Dewasa itu apaan? Nanti. Falanakto, maka tidak batal wudhu bitalaqihima dengan bersentuhan kulit laki-laki perempuan ma'asigarin fihima disertai dengan masih kecil dua-duanya. Itu laki perempuan bersentuhan kulit tapi dua-duanya masih kecil, nggak batal. Dua-duanya masih kecil, nggak batal. Au fi ahadihima, atau salah satunya masih kecil, nggak batal juga. Ini batasannya dewasa ya, bukan balik. Apaan Pak dewasa? Maksudnya batasan dewasa itu apaan maksudnya? Bikibarin ya, penjelasan ulama pada kalimat bikibarin. Wal muradu bil kibari buluguhuma hadas sahwat. Jadi bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang membatalkan wudhu kalau laki-laki dan perempuan tersebut dua-duanya udah bersahwat. Laki-lakinya udah bersahwat, perempuannya juga udah bersahwat. Bukan balik, bukan. Bersahwat itu di bawah balik. Laki-laki bersahwat, perempuan bersahwat. Nah, bersentuhan kulitnya batal wudhu. Apaan bersahwat? Sahwat laki. Apaan sahwat laki? Apaan Pak sahwat laki? Mau tahu nggak? Mana sini oleh jadi. Wadob itu
syahwati intisarul zakari fir rajul. Syahwat orang laki itu zakarnya intisar. Berkembang. Apaan intisar? Berkembang. Bukan berdiri. Kalau berdiri tegak lurus, ini kadang-kadang nyungsep ke depan. Ya enggak? Apaan? Intisar apaan? Ibu nih yang suka di dapur. Pernah goreng kerupuk? Megar. Apaan tuh goreng kerupuk? Pasti goreng apa tuh? Megar. Ya, jadi zakarnya intisar. Jadi syahwat laki, zakarnya intisar, zakarnya megar. Bukan berdiri, bukan. Kalau berdiri lurus tegak. Ini makan nggak lurus. Nah itulah syahwat orang laki. Nah sekarang saya tanya, anak laki SD, bahasa dokternya ereksi ya. Intisar itu bahasa dokternya ereksi. Anak laki SD udah ereksi kelas berapa? 6. Ya terserah bapak, kelas berapa nih? 6. Ya udah, ketika dia udah ereksi tuh anak SD udah ereksi, berarti dia udah udah bersahwat. Dia bersentuhan kulit sama gurunya, guru perempuan, batal dua-duanya. Gurunya batal, dianya juga. Kenapa? Gurunya batal. Ya gurunya mah udah dewasa, jelas. Nah ini anak SD, kenapa batal? Karena udah bersahwat, udah bangun. Batasannya ereksi, Pak. Terus kalau syahwat perempuan, apaan syahwat perempuan? Wa mailul qalbi fil mar'ah. Aduh, apaan ya? Saya kagak ngerti juga. Syahwat perempuan tuh, syahwat perempuan hatinya, dadanya ser gitu. Apaan tuh? Apaan tuh? Bu, apaan bu? Ser gitu. Nah, begitu dah pokoknya dah. Nah, anak SD perempuan hatinya udah ser ya sama ada kali sama anak laki ya, umurnya ya sama ada. Itu Pak, diperkirakan saja ketahuannya nanti kalau anak perempuan dadanya hatinya udah ser-seran, ketahuannya tuh dia udah udah apa namanya, udah dandan, udah ada rasa sama anak laki gitu. Kalau udah dandan udah ada rasa, berarti kalau udah ada rasa dengan kepada anak laki, berarti hatinya udah ser gitu aja. Ya, nih bapak nih yang jadi ustadz ngajarin anak, ngajarin bocah, punya murid anak-anak SD tuh laki perempuan, ya udah pertimbangkan saja. Kelihatan nih wah dia udah dandan. Kalau udah dandan berarti ada rasa dia kepada anak laki. Kalau ada rasa kepada anak laki berarti udah ser. Ya bapak sebagai gurunya, walaupun gurunya dia salim, bapak terima aja dia salim. Dia batal, bapak juga batal. Oh iya batal, dia udah bersahwat, dia betul, dia batal, bapak batal. Kalau belum ser, kalau belum ser nggak apa-apa dah tuh salim, bapak nggak batal, gitu. Apalagi SMP, wah SMP, jadi guru nih ya, jadi guru. Ya sebagusnya nggak usah saling. Karena ketika toh anak udah bersahwat, ketika bersentuhan kulit udah batal wudhu, maka bersentuhannya jadi terlarang Pak sebenarnya. Ya, iya karena dia orang lain. Sebenarnya jadi terlarang bersentuhannya. Sebaiknya sebagusnya ya nggak usah saling. Lihat-lihat nih anak udah gede belum, udah sahwat belum, jangan saling sebenarnya Pak. Ya gitu. Kenapa nggak batal kalau salah satunya nggak bersahwat atau dua-duanya nggak bersahwat? Lintifai mazonnati syahwati, karena ketiadaan dugaan syahwat, ketiadaan dugaan nafsu. Ya, tak dulu. Terus dulu, la talaki masyarattaihima, tidak batal dengan bersentuhan dua kulit keduanya ma'a mahromiyatin,
disertai dengan kemahroman. Nah, ini yang nggak batal nih. Bersentuhan kulit nggak batal apabila antara laki-laki dan perempuan ada hubungan Mahram. mahram. Nggak batal nih kalau si laki dan perempuan keduanya ada hubungan mahram, nggak batal. Apaan tuh mahram? Binasabin, apakah mahram sebab nasab? Apaan nasab? Keturunan. Mahram sebab keturunan. Siapa aja? Pengertian mahram dulu. Apaan Pak? Mahram. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahin. Ya. Apa artinya mahram? Orang yang haram dinikahin. Mulai sekarang bilangnya jangan muhrim. Mahram. Ya, biar keciri ngaji. Ngomongnya sekarang bilangnya mahram. Maaf, kita bukan mahram. Itu jangan bilang maaf, kita bukan muhrim. Bukan, salah tuh. Muhrim itu artinya orang yang lagi umroh. Orang yang lagi pakai pakaian ihram, itu muhrim. Nah, bahasa yang tepatnya adalah mahram. Nah, mahram itu yang pertama, mahram sebab nasab. Orang-orang yang haram dinikahin sebab nasab, sebab keturunan. Siapa nih? Buat bapak, buat orang laki, ibu kandung, saudara kandung perempuan. Nah, ini mahram nasab nih, nggak batal kalau mahram nasab. Saudara apa namanya? Saudara ibu, saudara bapak, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, tuh nggak batal. Ponakan perempuan, batal nggak? Ponakan perempuan, ponakan? Enggak, ponakan tuh anak, Pak. Biman silatil ibni, ponakan itu sama kedudukannya sama anak. Sering minta duit nggak ponakan? Ya iya makanya ya sekedudukan sama anak. Tadi dulu, jangan nanya dulu. Nih ya, mahram nasab ini sebab keturunan. Auradoin, terus dulu. Atau sebab susuan. Ada lagi mahram sebab susuan. Nggak ada kali zaman sekarang mah. Jadi menjadi mahram, jadi haram dinikah sebab adanya susuan. Jadi bayi laki, ini bayi laki disusuin sama ibu lain, bukan nama emak kandungnya, bukan, disusuin sama ibu lain. Batasnya berapa kenyot tuh ya? 5 kenyot, tahu kenyot? Isep. Paling dikit 5. Nah, itu bayi laki nyusu sama perempuan lain yang bukan emak kandungnya. Nah, setelah nyusu, maka ibu yang menyusuinya jadi mahram. Si bayi ini jadi mahram dengan ibu yang menyusuinya. Nah, si ibu yang menyusui punya anak kandung perempuan. Begitu juga setelah menyusu dengan ibu ini bayi jadi mahram dengan anak kandung perempuan si ibu gitu. Jadi mahram, jadi saudara, nggak boleh nikah. Ya, masih ada nggak sekarang nyusuin anak orang, netein anak orang? Kalau dulu banyak. Nah, sekarang kalau mau begitu ya silakan itu dibolehkan. Ya cuman konsekuensinya itu jadi mahram. Nah, ceritanya tuh bayi baru lahir, ibu yang melahirkan meninggal. Ada si bapaknya bingung nih, gue nyusuin sama siapa nih, anak gue ya. Datang dah tuh ketemu, ada bu tolong susuin anak saya. Si ibu janda. Tak dulu apa? Jadi ya. Jadi ya. Si ibu janda ternyata emang sengaja dia nyarinya bisa banget tidur dada. Bininya baru meninggal ngelahirin dia bayi ini. Ibu tolong susuin anak saya, mau nggak? Oh iya Pak, dengan senang hati. Saya sayang sama bayi gitu dah. Disusuin dah tuh, nanti bayi jadi mahram sama si ibu. Akhirnya si bapak mikir-mikir cakep juga ya. Nikah dah nih.
Jadi udah, jadi. Terus dulu kalau musoharotin atau mahram sebab musoharoh. Apaan musoharoh? Musoharoh itu kekeluargaan sebab pernikahan. Siapa nih mahram sebab pernikahan? Siapa yang haram dinikah sebab pernikahan? Siapa? Ibunya bini. Siapa ibunya bini? Mertua. Mertua. Ibu istri, mertua tuh mahram tuh. Terus siapa lagi? Istri anak. Siapa istri anak? Mantu perempuan, mahram tuh. Nah ini enggak batal. Salaman sama ibu mertua enggak batal. Salaman sama mantu, bini anak enggak batal. Tar dulu. Sepupu itu goer mahram ya. Sepupu itu bukan mahram. Jadi halal nikah, sepupu halal nikah. Terus mahram ada dua. Mahram apa nih mahram? Mahram ya. Mahram sebab pernikahan. Mahram sebab pernikahan terbagi dua lagi. Yang pertama mahram sebab nikah yang selamanya. Diharamkan nikah dan selama-lamanya haram. Siapa nih mahram sebab pernikahan yang selamanya? Siapa nih? Mertua. Tuh mahram selamanya tuh mertua. Walaupun udah bercerai sama bini. Kepada ibunya masih apa? Mahram. Masih mahram. Jangan pakai ngumpet. Lebaran ketemu ngumpet lah mahram itu. Salim nggak? Salim. Batal nggak? Enggak. Mahram selamanya mahram. Mertua tuh mahram selamanya. Mantu begitu juga mahram selamanya. Walaupun meninggal, walaupun bercerai. Nah ada lagi mahram sebab pernikahan yang enggak selamanya. Diharamkan sebab adanya pernikahan tapi enggak selamanya. Kalau enggak selamanya berarti berkemungkinan halal dinikah. Siapa nih? Saudara bini. Siapa saudara bini? Ipar. Ipar itu mahram. Bapak udah berbini nih. Bapak mau kawin lagi sama adik perempuan bini, boleh nggak? Iya. Kalau masih berbini, masih sama bini, masih ada ikatan sama bini, masih ada ikatan. Demen sama adiknya, bapak mau nikahin, halal apa haram? Haram. Kalau masih ada ikatan, karena adiknya adalah mahram, haram dinikah. Tapi haram dinikah nggak selamanya. Disebut nggak selamanya, ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan jadi halal. Ya istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, demen sama Pak dulu apa? Turun aja. Setelah bininya meninggal, kawin lagi sama adiknya, ini jadi halal sekarang mah, yang tadinya haram. Nah inilah mahram yang tidak selamanya. Nah maksud saya, bersentuhan kulit yang tidak batal itu bersentuhan dengan mahram sebab pernikahan yang selamanya. Yang nggak batal. Adapun bersentuhan kulit dengan mahram sebab pernikahan tapi tidak selamanya, nah itu bersentuhan kulitnya tetap Jadi bapak sentuhan kulit sama ipar batal nggak? Batal. Jangan main-main sama ipar ya. Sahabat pernah nanya dulu, Rasulullah pernah ngasih nasihat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, dia dengan bahasa saya begini, wahai sahabat semua, hati-hati kalian dengan kaum perempuan gitu. Jaga diri kalian dengan wanita-wanita lain. Nah terus ada sahabat yang nanya, bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah?
Ada adegan anunya soalnya. Iya tuh jadi judul film itu terjemah hadis itu Pak. Ipar adalah maut. Kalau Nabi bilang ipar adalah maut berarti kan bahaya, orientasinya bahaya. Jangan dekat-dekat sama ipar. Ipar tuh orang lain Pak. Kalau orang lain berarti apa? Jangan larak lirik, jangan sentuh-sentuh. Bersentuhan kulitnya batal. Ipar tuh maut, bahaya. Jangan segitu akrabnya sama ipar. Hah? Ini bercanda di kasur, tidur sekamar sama ipar. Ya jangan. Lah beneran ini. Jangan segitu akrab sama ipar. Ya bukan berarti bermusuhan, ya bukan. Saya nggak ngajarin bermusuhan. Cuma jangan kebangetan deket sampai pegang-pegangan. Ya berarti statusnya orang lain itu ipar. Kalau statusnya orang lain, maka saling pandangnya nggak boleh, saling sentuhnya nggak boleh. Ya orang lain. Ya, gitu ya. Lintifa'i mazannati syahwat, karena ketiadaan dugaan syahwat. Jadi bersentuhan kulit sama mahram nggak batal karena nggak ada dugaan syahwat. Bapak ada kedugaan. Seorang bapak nafsu sama anak kandung perempuan sendiri, ada nggak dugaan itu? Tak dulu secara asal. Ada nggak dugaan orang si bapak nafsu sama anak kandung perempuan sendiri? Menurut asal syariat nggak ada dugaan. Makanya tidak batal karena nggak ada dugaan syahwat. Nah ketika terjadi, ada nggak bapak merkosa anak kandung perempuan sendiri? Ada nggak? Ketika terjadi bukan berarti hukum syariat meleset, bukan salah hukum syariat. Ini salah siapa berarti? Bapak yang gila. Sudah ada yang mau tanya? Ya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Seberapa lama orang yang melakukan hadas dari wudu ke sholat? Dan yang kedua, kita ini kan bisa menahan hadas. Kata orang tua katanya kalau udah 70 tahun 80 tahun kita nggak bisa nahan hadas. Iya. Itu termasuk melakukan hadas apa batal wudu? Yang pertama apa tadi? Yang pertama, seberapa lama orang yang melakukan hadas dari wudu ke sholat? Misalnya 1 jam apa 5 menit atau berapa menit? Orang yang melakukan hadas misalnya hadasnya apa dubur apa dubur gitu, dari belakang atau dari depan? Bapak tahu daim hadas itu orang yang terus-menerus berhadas. Kalau emang statusnya terus-menerus hadas, jadi kencing mulu, itu bukan beser, bukan. Atau kentut mulu, sakit ini penyakit nih, kentut mulu, pos, Nah ini penyakit nih. Nah orang yang berpenyakit terus-menerus hadas, ya nanti wudunya, cara wudunya beda, cara wudunya lain. Soal pembatalannya dah. Nah orang yang terus-menerus hadas, ketika dia sudah berwudu secara benar, nah di dalam sholat, karena dia sedang sakit hadas terus-terusan, nah di dalam sholat hadas, keluar ke hadasnya, ya karena lagi sakit. Kalau penyakitnya adalah hadas belakang, pas lagi sholat kentut mulu, nggak batal, karena emang penyakitnya. Tapi kalau yang keluar hadas depan, batal nggak? Batal kalau yang keluar hadas depan, karena bukan penyakitnya. Yang nggak batal itu hadas yang memang penyakitnya. Sampai kapan? Jadi batasannya itu orang yang terus-menerus hadas setiap sholat harus wudu. Istinja dulu, setelah istinja baru dia wudu dengan niat istighfar di sholat. Itu batasannya begitu, bukan batasan ya. Jadi emang tiap sholat dia harus wudu. Nggak bisa wudu maghrib buat sholat isya, nggak bisa. Sekarang dia wudu mau sholat maghrib, entar sholat isya wajib wudu lagi, gitu. Karena statusnya daim hadas. Daim hadas berarti wudunya wudu darurat, wudu terpaksa. Ya apalagi udah tua, ya udah tua begitu emang.
Bahkan dia pakai pampers ya. Orang udah tua, renta, pakai pampers. Kalau pakai pampers berarti apa? Besen mulu, ya udah itu masuk daim hadas. Wudhunya lain nanti, ya cara wudhunya rukunnya sama, cuman caranya yang beda. Niatnya bukan ngangkat hadas, niatnya listibahati sholat, dan wudhunya udah masuk waktu sholat. Kalau yang sehat kan bebas ya, yang sehat ya. Wudhu sholat maghrib 5:30, boleh kan? Boleh. Boleh, sehat. Nah yang sakit daim hadas, wudhunya harus sudah masuk waktu. Gitu kalau orang tua, ya emang kalau emang udah tua, sudah pakai pampers, ya berarti statusnya daim hadas, gitu Pak. Jadi dua pertanyaan sekaligus ya, emang sama sih mirip-mirip. Satu lagi. Iya. Bagaimana dengan anak angkat diambil dari kecil, kemudian dia tentunya semakin tumbuh berkembang menjadi katakanlah dewasa, itu termasuk mahram kan? Enggak. Anak angkat itu ajnabi atau ajnabiyah. Anak angkat itu adalah orang lain. Mohon maaf, dalam Islam nggak ada syariat mengangkat anak. Mohon maaf dulu, nggak ada. Kalau emang mau berbakti, mau berkasih sayang, ya udah kirimin aja. Ya, kecuali dia anak ponakan. Kalau anak ponakan silakan. Ya, itu emang anak. Kalau ponakan Pak, bapak ada seorang bapak nggak punya anak. Nah, terus dia ngambil anak ponakan, anak lu gua asuh di sini dari masih bayi. Nah, ini mah ponakan namanya mahram. Orang lain mah goer mahram. Statusnya orang lain. Kalau statusnya orang lain, nanti tuh anak gede, bersentuhan kulitnya batal, saling pandangnya dilarang, saling sentuhnya dilarang. Ya mahram semua mahram. Tapi menjadi Goer mahram. jadi keluarga inti ya, sampai ya katakanlah sampai beranjak dewasa. Iya. Tetap orang Walaupun si bapak berperasaan kayaknya deket banget kayak anak sendiri, gitu dia kata ya, kayak anak sendiri. Bodoh amat, bodoh amat. Dalam syariat Islam tetap statusnya orang lain. Memandangnya dosa, bersentuhannya dosa, gitu Pak. Nggak ada syariat ngangkat anak dalam Islam tuh. Ngadopsi ya namanya. Adopsi. Ya, ya karena itu akibatnya menimbulkan banyak dosa.